Salam buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan suatu tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang hidup yang saleh, saudara. Kalau kita melihat di zaman sekarang, kata hidup yang saleh itu sesuatu yang sangat-sangat langka, saudara. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana keadaan zaman sekarang, begitu banyak kejahatan di mana-mana, begitu banyak dosa yang tidak lagi orang malu untuk menutupinya. Tapi semuanya dosa dibukakan. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup yang saleh. Kita buka firman Tuhan langsung, saudara, di 1 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya harapkan juga untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah bisa juga membuka Alkitabnya bersama-sama dengan kita. Kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca pelan-pelan, saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengecap kasih karunia Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Yesus, yang dia rela mati di atas kayu salib, Tuhan menuntut kita untuk hidup kudus, saudara, untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab sebagai umat manusia berdosa, seharusnya kita semua mengalami kebinasaan, tetapi karena kasih karunia Allah, maka kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya hidup kita sekarang sudah bukan sebagai hamba dosa lagi, melainkan sebagai hamba Allah. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita, saudara, bahwasanya di saat kita sudah mulai hidup diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba yang mempersembahkan hidup kita kepada hal-hal yang jahat, tapi Tuhan menuntut kita untuk menjadi hamba kebenaran yang menjaga kekudusan hidupnya, saudara. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dalam situasi zaman sekarang, kejahatan makin jahat, segala sesuatu yang kita melihat tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Bagaimana mungkin kita bisa hidup saleh? Sesuatu hal yang langka, saudara. Kalau kita melihat sekarang ada anak-anak Tuhan hidup yang saleh, sesuatu yang sangat langka. Tapi pada pagi hari ini kita belajar, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan ingin di hari-hari terakhir ini kita harus hidup saleh. No excuse, saudara, nggak ada pilihan lain, no reason, nggak ada alasan buat kita. Oh, nggak mungkin, Pak, situasi di tempat aku bekerja sekarang itu semua penuh dengan kejahatan, bagaimana mungkin aku bisa hidup saleh? No reason, nggak ada alasan. Tuhan mau kita harus hidup saleh. Karena bagi Tuhan, kekudusan itu adalah harga yang mutlak. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa
memahami saudara bahwasanya kita harus nih dalam kehidupan kita, tindakan kita harus hidup saleh. Yang pertama ialah kita harus memahami bahwasanya kesalehan itu dimulai dari hidup takut akan Tuhan. Itu yang poin penting saudara. Karena di sini berkata, di saat kita mulai takut akan Tuhan, kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kita harus pahamin saudara. Pertama, di saat kita mulai menyadarin kita harus hidup saleh di hadapan Tuhan dan sesama, poin pertama yang harus kita pahamin ialah kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah kita menjauhin semua kejahatan. Dan kalau saya mengartikan dengan bahasa sehari-hari, takut akan Tuhan ialah kita menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Orang mungkin bisa berkata, oh ya, hidup takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, is okay. Tapi kalau kita menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, kita tidak akan mungkin bisa berbuat kejahatan. Lalu bagaimana Pak, aku ini mau hidup takut akan Tuhan nih, tapi orang-orangku di sekitarku ini penuh dengan manipulasi, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu daya. Bagaimana Pak bisa? Sadarilah dimanapun kita berada, kalau kita menyadari Tuhan hadir di situ, kita tidak akan mudah untuk yang namanya jatuh dalam dosa, saudara. Ada satu tokoh Alkitab yang betul-betul dia menyadari kehadiran Tuhan. Kita buka di Kejadian 39, saudara. Boleh bantu slide? Kejadian 39 ayat yang ke-9. Di sini kita akan menyadari bagaimana Yusuf dia menyadari bahwasanya dimanapun dia berada Tuhan hadir. Begini firman Tuhan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tidak menggantikan kata Allah kepada Potifar. Dan Yusuf tidak berkata, dan bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Potifar? No way, saudara. Karena Yusuf tahu prioritas tertinggi kendali kehidupannya ialah Allah. Harus kita pahamin, saudara. Kebanyakan orang bilang, ayo kita korupsi yuk. Aduh sorry, aku takut nih sama pimpinanku. Ayo kita mulai bohong-bohong sedikit yuk, nggak apa-apalah. Aduh jangan, aku takut sama orang tuaku. Ayo kita, maaf nih, kita dalam masa pacaran ya sedikit-sedikit berzina nggak apa-apalah. Jangan, takut aku nanti mencemari nama keluargaku. Kita kebanyakan memprioritaskan kehidupan kita kepada manusia, tapi kita tidak menyadari kendali terbesar kita ialah Allah, saudara. Bisa kita mulai menyadari siapa kita di hadapan Allah dan Allah hadir. Kita nggak sembarangan untuk berkata kotor. Kita nggak sembarangan untuk menipu. Kita nggak sembarangan untuk korupsi. Kita nggak sembarangan untuk selingkuh, saudara. Kita nggak sembarangan untuk berzina. Karena tahu Allah hadir. Apa buktinya Allah hadir? Buka di 2 Tawarik ayat 16, saudara. Boleh bantu slide? 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Di sini kita harus menyadari takut akan Allah itu ialah kita menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Boleh bantu slide? 2 Tawarik. Oke, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan.
mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, saudara. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang kita perbuat. Kalau kita tidak menyadarin akan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, kita akan mengalami peperangan. Kita tidak mampu, saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita akan kalah dalam peperangan. Kita tidak akan mampu melawan dosa, saudara. Tapi kalau kita menyadari Tuhan hadir kemanapun kita berada. Yusuf, dia tahu nih, walaupun dia bekerja di rumah Potifar, dia tahu Allah sebagai pemegang kendali. Dia berkata, bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah? Dia tidak berkata bagaimana mungkin aku bisa berdosa terhadap Potifar. No. Kalau dia berkata dia berdosa terhadap Potifar, pasti istri Potifarnya akan kong kali kong dengan dia. Tapi kalau dia berkata aku berdosa terhadap Allah, tidak ada yang mampu untuk menahannya, saudara. Kita harus sadarin, hidup takut akan Tuhan. Kita sadar kemanapun kita berada, apapun pekerjaan yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat, saudara. Dan Tuhan melihat hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Itu yang kita harus pahamin, sehingga orang lain melihat, oh iya, hidup dia benar, hidup dia saleh, karena dia tahu pemegang kendali kehidupannya ialah Allah, saudara. Itu poin yang pertama yang paling penting kita harus pahamin. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita tidak khawatir dengan segala bujuk rayu orang. Kemanapun kita berada, tidak khawatir dengan segala apapun tawaran orang lakukan. Karena kita tahu Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Yang kedua apa, saudara? Kesalehan itu bisa ditunjukkan lewat hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di 1 Petrus 2 berkata seperti bayi yang selalu bergantung kepada orang tuanya, kita pun harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang boleh berkata aku rajin beribadah nih, orang boleh berkata aku rajin berdoa nih. Di saat masa-masa pandemik seperti ini, ujian iman seseorang, baik itu orang benar maupun orang yang di luar Tuhan, akan dibuktikan bagaimana dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang kita harus alamin, saudara. Karena kenapa? Orang tidak tahu seberapa rajin kita beribadah. Orang tidak tahu seberapa rajin kita berdoa. Orang tidak tahu seberapa banyaknya kita mengetahui firman Tuhan. Tapi di saat ada masalah yang dihadapin, kepada siapa kita berlari? Pada siapa kita bergantung, saudara? Dan sekarang ini merupakan pembuktian bagi orang benar untuk melihat seberapa percayanya kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Bulan lalu, di saat kami mulai memasuki tahun baru, saudara, saya bersama dengan istri dan juga orang tua kami ada di Balikpapan. Tanggal 23 sampai dengan tanggal 10 Januari, saya, orang tua saya, mama dan papa saya, kami mengalami yang namanya asam lambung, saudara. Kami dalam keadaan terkapar, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Saya juga nggak bisa makan dan minum selama lebih kurang hampir 3 minggu. Dan saya bersyukur saya memiliki istri yang luar biasa, yang kuat, saudara. Jadi istri saya yang merawat kami bertiga. Dengan segala upayanya, dengan segala kekuatannya, dia merawat kami. Dan terus terang, saudara, kami nggak menikmati tahun baru, saudara. Artinya kenapa? Kami merencanakan setelah tahun baru kami ingin jalan-jalan ke sana kemari. Tapi kami nggak melibatkan Tuhan dalam hal itu. Sehingga Tuhan buat planning yang lain, kami harus sakit selama lebih kurang 3 minggu. Dan apa yang saya ingin saksikan, saudara, di saat kami mulai sakit itu, saya melihat istri saya begitu berjuang keras. Kami memesan seorang perawat untuk mengurus kami bertiga, karena anak-anak kami juga harus dirawat istri saya. Dan suatu ketika saya melihat, tepatnya di tanggal 4 atau 5 Januari kemarin, saya melihat wajah istri saya sudah pucat, saudara.
hati saya sebagai suami berpikir, aduh jangan sampai istriku ini sakit. Kalau istriku sakit, siapa yang akan merawat kami semua? Karena saya, papa dan mama saya, kami semua dalam keadaan tertidur, saudara, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat istri saya mau menjemput perawat itu, karena hampir tiap malam istri saya harus menjemput pulang balik, mengantar jemput perawat yang akan merawat orang tua kami. Tanggal 4 kalau nggak salah atau tanggal 5 Januari itu, istri saya mau menjemput perawat itu. Tapi wajahnya sudah sangat lemah, wajahnya sudah sangat pucat, saudara. Dan istri saya di mobil, dia menangis, saudara. Dia berteriak sama Tuhan karena dia melihat begitu capeknya. Dan tiba-tiba istri saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya orang tuaku ini sembuh, Tuhan? Istri saya menangis sejadi-jadinya di mobil itu, saudara, sambil dia memanaskan mobil. Dan Tuhan berkata dalam hatinya, layanilah dengan kasih. Dan tiba-tiba, saudara, pengurapan kasih itu, saudara, memenuhi kehidupan istri saya. Nangis istri saya. Artinya kenapa? Istri saya bisa saja dia merawat dengan kasih suaminya. Tapi kalau merawat dengan kasih mertua, itu belum tentu, saudara. Tapi Tuhan kasih kekuatan bagi istri saya. Artinya istri saya ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kekuatannya dia sudah tidak mampu lagi untuk mengurus kami yang bertiga. Karena harus mengurus rumah tangga, harus mengurus anak, harus mengurus orang tua yang sakit, beli obat sana kemari setiap hari. Dan saya melihat istri saya ini bisa tumbang, bisa jatuh dia. Tapi di saat dia mengalami itu, saudara, Tuhan berkata, layanilah dengan kasih. Artinya apa, saudara? Orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan memberikan kasih-Nya bagi dia. Kasih-Nya itu kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan. Kasih-Nya itu yang akan membuat kita tetap damai sejahtera, saudara. Kasih-Nya itu akan memberikan kita sesuatu hikmat untuk membuka suatu jalan keluar, saudara. Disitulah kita harus pahamin. Makanya Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena Tuhan tahu manusia ini penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu ada kasih Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan hikmat bagi kita, yang memberikan kita sesuatu damai sejahtera bagi kita. Sehingga di saat kita mulai mengandalkan Tuhan, segala sesuatu kita bisa jalanin. Dan puji nama Tuhan, istri saya bisa merawat orang tua kami sampai dengan pulang ke Medan dalam keadaan sehat. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan dari istri saya. Apa masalah kita pada hari ini? Jangan pernah lari daripada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Karena disitulah Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang pada hari ini sedang merawat seseorang, sedang melayani seseorang, layanilah dengan kasih. Karena itulah akan membuktikan bahwasanya hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun pelayanan kita lakukan, layanilah dengan kasih. Yang berikutnya apa lagi, saudara? Kesalehan itu bisa ditunjukkan bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan. Kesalehan dari anak Tuhan ditujukan dari ketaatannya kepada Tuhan. Kita membalas semua kasih karunia Tuhan dengan hidup taat kepadanya. Nah, yang ketiga, ini poin sangat penting, ketaatan, saudara. Orang bisa saja melakukan banyak kegiatan keagamaan, tapi kalau namanya untuk taat, orang belum tentu bisa, saudara. Karena orang yang taat kepada Tuhan, maka hidupnya akan selalu dipenuhi damai sejahtera. Di tengah-tengah orang dengan penuh segala macam masalah dan pergumulan, mencari jalan pintas. Tapi kita sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus taat apa yang Tuhan ingin lakukan, saudara. Kesaksian lagi, saudara, di mana
di bulan Januari kemarin juga, saya selama lebih kurang 3 minggu, saya tidak bisa berbuat apa-apa saudara, bahkan saya berkali-kali ingin diinpus saudara. Dan saya tidak menikmati yang namanya istirahat saudara. Karena kenapa? Karena hampir setiap hari itu pimpinan saya selalu menghubungin saya untuk mengontrol bagaimana kondisi pabrik, untuk mengontrol bagaimana situasi keadaan yang ada di lapangan saudara. Sampai saya minta sama pimpinan saya minta izin, saya sakit, biar saya istirahat. Dan pimpinan saya berkata, I don't care, saya nggak peduli. Wow, bagaimana ya saudara, orang yang sakit lambung, yang sudah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi harus nih bekerja di rumah, ya, dengan keadaan kondisi tubuh yang lemah, harus mengontrol tuh, menginstruksikan semua anggota-anggota di lapangan. Dan tidak enaknya berkata I don't care, saya nggak peduli. Tapi di saat itu saya mulai berdoa sama Tuhan. Di saat saya mulai tidur, saya berkata dalam hati sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus matikan HP? Istri saya sama orang tua saya bilang, udah matikan HP itu, kamu harus istirahat. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan saudara, saya tidak matikan HP saudara. Saya taat sama Tuhan, dan saya juga taat sama pimpinan saya. Bisa kita mulai taat sama Tuhan, kita akan gampang juga taat sama pimpinan. Pasti saudara, karena itu yang saya alamin. Artinya kenapa? Kebanyakan kita ingin memimpin, tapi tidak mau dipimpin. Itu yang sering terjadi. Di saat saya mulai melihat hal itu dan pimpinan saya harus mengontrol full keadaan situasi di lapangan, saya tetap kontrol saudara. Walaupun kondisi saya harus terbaring di rumah, gak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan kasih saya kekuatan. Sampai suatu ketika tanggal 11 Januari saya masuk saudara. Tanggal 12 saya buat report, di mana kami ada kejadian tanggal 5 Januari pabrik kami kena longsor saudara. Longsor tebing dari tetangga sebelah menghantam tangki kami dan pompa kami, sehingga kebocoran terjadi di dalam pabrik kami, minyak semua pada tumpah. Itu sesuatu yang betul-betul saya bilang, Tuhan, baru hari pertama di minggu pertama Januari sudah banyak masalah. Tapi saya tidak lemah dan putus asa saudara. Tanggal 12 saya buat laporan kepada pimpinan saya. Saya kira saya mendapat dukungan saat itu saudara. Saya kira oh Pak Rory kamu bagus, kamu laporan kamu bagus. Tidak saudara, yang saya dapatkan ialah tekanan, amarah kepada pimpinan saya. Dan pimpinan saya berkata, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa kamu nggak kasih tahu? Wow, saya dalam kondisi tubuh yang lemah saudara, baru baik sakit. Hari pertama, hari kedua saya sudah langsung menghadapi tekanan, membuat saya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, saya sudah kasih tahu Pak, tanggal 6 Januari kejadian longsor itu. Saya nggak baca itu, saya nggak mau tahu itu. Wow, ini pimpinan seperti apa saudara? Tapi saya menyadarin, saya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, saya minta kekuatan sama Tuhan. Pulang dari pekerjaan saudara, saya agak sedikit emosi. Saya ceritakan kepada orang tua saya ceritakan juga kepada istri saya. Karena kesel saudara, sudah kita sakit, tidak diberikan istirahat, masuk kerja buat laporan, kita harus mengalami amarah. Dan saya bawa berdoa sama Tuhan, dan Tuhan berkata, ampuni dia, lepaskan pengampunan bagi dia. Aduh saudara, itu sangat berat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat saudara. Ketaatan itu tidak diperhitungkan dari situasi yang ada. Situasi mau itu keadaan burukkah atau keadaan baikkah,
kalau Tuhan berkata ampuni dia, dan pada saat itu juga saya lepaskan pengampunan saudara. Dan besok paginya saya jumpai pimpinan saya minta maaf sama pimpinan saya. Orang saleh itu ditujukan dari mana ketaatan dia, bukan dari perkataannya, tapi tindakan yang dia ambil saudara, untuk dia taat. Walaupun kondisi yang kita hadapin seperti nggak memungkinkan nih, kayak mungkin nih saya bisa mengontrol full pabrik dalam keadaan sakit, tapi Tuhan kita hebat saudara. Dia Allah yang penuh dengan kasih saudara. Walaupun saya dihadapan dengan situasi seperti ini, saya akan tetap taat menjalankan apa yang pimpinan saya lakukan. Itu yang kita harus alamin. Puji nama Tuhan, di akhir bulan 12 kemarin semua kami mengalami kebaikan Tuhan di pabrik. Karena kenapa? Karena kita rindu untuk supaya lewat ketaatan kita orang-orang juga diberkati saudara. Karena Abraham dia taat kepada Tuhan bukan hanya untuk diri dia sendiri saudara, tapi dia lihat bagaimana keturunannya bahkan sampai dengan kita menikmati berkat daripada Tuhan. Itulah kunci dari ketaatan. Jadi jangan pernah kita takut atau malu untuk taat saudara, tapi di saat ada kerinduan kita untuk taat, maka disitulah Tuhan akan melimpahkan kekuatannya buat kita. Dan poin terakhir saudara, hidup saleh tidak hanya diukur dari banyaknya kita berdoa. Orang nggak tahu kita berdoa berapa banyak. Lebih seringnya kita beribadah kepada Tuhan dan berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu saudara. Tapi hidup saleh itu melalui tindakan kita dengan takut akan Tuhan, dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita taat kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Demikian firman Tuhan, berkemuliaan bagi Allah kita saudara.